Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin melakukan presentasi mengenai prosedur penjualan tunai toko Brother Store yang dianggotai Rita Puspita, Vina Argalita Putri BR Manahlu, Kusnul Khotimah. Sejarah singkat perusahaan toko Brother Store. Online shop Brother Store didirikan pada tahun 2012, di mana toko tersebut dilakukan secara offline. Dikarenakan ingin meningkatkan pasar dan menaikkan jumlah penjualan, Brother Store mulai terjun ke dalam bisnis online shop. Pertengahan Februari 2013, Brother Store memulai online shopnya menggunakan aplikasi Tokopedia. Dilanjutkan pada tahun 2016 hingga 2017, Brother Store mulai menambah unit usahanya yaitu di aplikasi Shopee. Flowchart. Berikut adalah flowchart dari prosedur penjualan tunai di toko Brother Store. Yang pertama, bagian customer. Deskripsi kegiatan di bagian customer yang pertama adalah memilih barang. Kemudian customer membeli barang melalui aplikasi. Selanjutnya, customer membayar pesanan. Dilanjutkan dengan menerima faktur penjualan tunai yang sudah diberi cap oleh admin. Dan yang terakhir, customer menerima barang pesanan. Selanjutnya adalah bagian admin. Deskripsi kegiatan bagian admin adalah yang pertama, menerima order dari customer. Kemudian, admin membuat faktur penjualan dan mencetaknya sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, lembar ke-1 yang akan dicap lunas lalu diberikan ke customer dan diarsip sesuai nomor urut. Lalu, lembar kedua akan diberikan ke bagian gudang. Selanjutnya adalah bagian gudang. Deskripsi kegiatan bagian gudang yang pertama adalah menerima lembar kedua FPT. Selanjutnya, memeriksa persediaan barang pesanan di gudang. Selanjutnya, menyiapkan barang pesanan kemudian diserahkan ke bagian pengemasan. Selanjutnya adalah bagian pengemasan atau packing. Deskripsi kegiatan di bagian ini yang pertama adalah menerima barang bersama-sama dengan FPT. Kemudian melakukan pengecekan barang pesanan apakah sesuai dengan FPT. Dan yang terakhir adalah melakukan pengemasan pesanan lalu mengirimkan ke bagian pengiriman atau shipping. Bagian yang terakhir adalah bagian pengiriman atau shipping. Deskripsi kegiatan bagian ini yang pertama adalah menerima FPT lembar ke-1 dari admin yang sebelumnya diarsipkan. Kemudian menerima barang bersama-sama dengan FPT lembar kedua. Selanjutnya, melakukan pencocokan antara FPT 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah mengirimkan barang kepada customer melalui ekspedisi atau kurir. Flowchart setelah analisa. Setelah analisis, terdapat 6 bagian terkait dalam prosedur penjualan tunai. Di antaranya ialah bagian customer, bagian penjualan atau admin, bagian kas, bagian gudang, bagian pengiriman, dan yang terakhir ialah bagian akuntansi. Pertama, dimulai dengan bagian customer. Bagian customer akan memilih barang atau produk yang diinginkan melalui aplikasi Tokopedia atau Shopee. Selanjutnya, memesan barang melalui kedua aplikasi tersebut. Kemudian, customer akan melakukan pembayaran pesanan, dan yang terakhir ialah menerima barang pesanan bersama dengan faktur yang telah diberikan cap oleh bagian penjualan atau admin. Yang kedua, bagian penjualan. Bagian penjualan menerima pesanan order pembelian dari customer, kemudian bagian penjualan akan membuat, mengisi, serta mencetak faktur penjualan tunai sebanyak 3 lembar. Lembar pertama akan diberikan kepada bagian kas, lembar kedua akan diberikan kepada bagian gudang, dan lembar ketiga akan diarsipkan selamanya. Bagian kas. Bagian kas menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dari bagian penjualan, kemudian bagian kas menerima pembayaran dari customer. Selanjutnya, bagian kas akan mengoperasikan faktur penjualan lembar pertama tersebut dan juga bukti kas masuk, yang kemudian akan diserahkan kepada bagian pengiriman. Keempat, bagian gudang. Bagian gudang menerima faktur penjualan tunai lembar kedua dari bagian penjualan. Kemudian bagian gudang memeriksa persediaan barang sekaligus mencetak kartu gudang. Selanjutnya, bagian gudang akan menyiapkan barang pesanan, kemudian mengirimkan barang pesanan serta faktur penjualan lembar kedua tersebut kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima faktur penjualan lembar pertama
serta bukti kas masuk dari bagian kas dan menerima faktur penjualan lembar kedua beserta barang pesanan dari bagian gudang. Selanjutnya, bagian pengiriman akan melakukan pencocokan di antara faktur lembar pertama serta faktur lembar kedua. Selanjutnya, bagian pengiriman melakukan pengecekan kesesuaian barang pesanan. Setelah sesuai, bagian pengiriman akan melakukan pengemasan barang. Kemudian, bagian pengiriman mengirimkan barang pesanan beserta faktur penjualan lembar kedua kepada customer melalui pihak ekspedisi atau kurir. Bagian customer juga menyerahkan bukti kas masuk serta faktur penjualan lembar pertama kepada bagian akuntansi. Yang terakhir ialah bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan membuat jurnal berdasarkan faktur penjualan dan juga bukti kas masuk tersebut. Berdasarkan hasil survei serta pembahasan yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan diantaranya. Yang pertama, pemisahan fungsi yang belum teratur. Fungsi-fungsi seperti penjualan dan fungsi kas seharusnya dipisahkan, namun dalam toko ini transaksi masih dilaksanakan oleh admin dan diotorisasi oleh manajer atau owner yang harusnya dipisahkan, yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, serta fungsi akuntansi. Selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatat yang belum teratur. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan penjualan tunai ini kurang sesuai karena toko ini masih banyak dokumen-dokumen yang masih belum tersedia dicatat dan belum sesuai oleh SOP. Perusahaan belum menerapkan praktik yang sehat, di mana dokumen-dokumen yang digunakan dalam perusahaan masih belum tegas seperti pencatatan dan beberapa dokumen yang seharusnya ada belum diterapkan. Kesimpulan yang terakhir adalah tidak membiasakan penyetoran kas ke bank yang diterima pada hari yang sama atau awal hari berikutnya, dan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap bagian tidak dilaksanakan. Setelah kesimpulan, kami juga memberikan saran. Yang pertama adalah harus adanya pemisah fungsi yang tegas sehingga pengendalian internal terlaksanakan sesuai dengan SOP. Hal ini dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan kas perusahaan yang dilakukan oleh bagian yang fungsinya merangkap. Adanya sistem pengendalian internal perusahaan yang lebih efektif sehingga pencatatan jurnal dan dokumen-dokumen yang seharusnya tercatat atau sesuai dengan SOP, Standard Operation Procedure, harus memulai pembuatan catatan akuntansi yang jelas untuk memperjelas setiap transaksi yang terjadi, seperti jurnal penerimaan kas yang jelas dan jurnal penjualan kas yang jelas. Brother Store sebaiknya mulai membiasakan melakukan penyetoran kas di hari yang sama atau awal hari pagi hari. Pemeriksaan rutin harus dilakukan mengingat fungsi pada setiap pengendalian internal melakukan fungsinya double dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan dan penyelewengan. Terima kasih telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.